Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Sadaqallahu al-azim. Al-Mukarram al-Muhtaramun, yang saya hormati Ketua Masjid Al-Ikhlas yang hadir di tengah-tengah kita semua, yang saya hormati Ketua Pengajian Ibu-Ibu Majelis Taklim Permai di Masjid Al-Ikhlas, Ibu-Ibu yang mulia yang jadi wasilah sampainya saya di masjid ini atas izin Allah. Dulu terakhir saya ngisi pengajian bapak-bapak pada acara malam ini, peringatan Hari Besar Islam. Sudah lama, sudah cukup lama, dan alhamdulillah siang hari ini bisa kembali bersilaturahmi dengan ibu-ibu dalam rangka kajian bersama ibu-ibu semua. Beserta segenap para pengurus Majelis Taklim Permai Masjid Al-Ikhlas yang semoga dimuliakan oleh Allah, ibu-ibu semua yang luar biasa, jilbabnya warna-warni, abu-abu, merah, kuning kenceng, biru toska, insyaallah semuanya. Walaupun jilbabnya berwarna-warni, insyaallah hatinya tetap satu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, yang pertama bersyukur kita tadi sudah disampaikan sama Ibu Ketua. Tak terasa perjalanan waktu ini begitu panjang dan begitu singkat. Kalau dulu kita nak nunggu kesepekan dia panjang, apalagi nak nunggu setahun. Tapi sekarang ini perasaan barulah Muharram. Muharram. Perasaan barulah habis bulan. Habis bulan lagi. Perhatikanlah kamu. Cepatnya perjalanan waktu ini sudah biasa. Ini kalau tahu sudah tahun baru gitu. Tidak terasa puasa lagi. Utang baru habis lagi belum lunas. Utang masuk lagi belum lunas. Ya kan ibu kan kalau bayar utang baru kan 10 bulan, kadang-kadang untuk lebaran kan. Utang baru lagi belum lunas. Nah lebaran lagi, alam kecepatnya. Kenapa tidak terasa? Karena sekarang itu keberkahan waktu ini sudah mulai dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberkahan waktu itu sudah dicabut oleh Allah. Jadi kalau keberkahan waktu itu sudah dicabut, salah satu ciri-cirinya waktu itu berjalan seperti cepatnya, seperti kilat. Maka menyesallah bagi kita yang tidak bisa memanfaatkan waktunya semaksimal mungkin. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat. Apa kata Allah? Ya orang-orang yang beriman, taqullaha, maka hendaklah masing-masing kalian bertakwa kepada Allah. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad, dan hendaklah masing-masing diri memperhatikan apa yang nak dia buat di hari depan atau di waktu esok. Kenapa? Karena perputaran waktu ini semakin hari semakin cepat, semakin hari semakin cepat, sehingga kalau kita tidak mampu memanfaatkan waktu ini semaksimal mungkin, pergilah kita bu. Menjadilah kita sebagai orang-orang yang merugi. Wal asri innal insana lafi. Itu berbicara soal waktu kan itu. Ayat-ayat yang berbicara tentang waktu, kalau kita tidak mampu memanfaatkan waktu ini semaksimal mungkin, maka kita akan menjadi orang merugi. Kenapa? Karena salah satu tanda-tanda kiamat ini, keberkahan waktu ini sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sekarang keberkahan ilmu sudah dicabut oleh Allah juga. Sahabat pernah bertanya, mana mungkin ilmu itu bisa diangkat oleh Allah ya Rasulullah?
Kata Rasulullah biqabdil ulama, dengan cara Allah mewafatkan ulama. Ibu tahu bulan Juni kemarin 3 ulama 2 minggu meninggal. 3 ulama 2 minggu meninggal. Kiai Haji Malan Abdullah. Belum 2 minggu nyusul Kiai Haji Profesor Romli, tokoh Muhammadiyah. 2 hari dari Profesor Romli meninggal, disusul Kiai Haji. Tahu nggak kamu nih Kiai Palembang meninggal? 2 hari dari Profesor Romli meninggal, disusul Kiai Haji Lutfi Yudi. 3 kiai bu, 2 minggu. Bayangkan, ini hari ini Habib Nizar Cirebon meninggal. Masih muda bu, belum 50, belum 40. Ya, habis. Maka Palembang ini kalau kita ngangkat di Mojari, nah ngitung ulama-ulama suku di Palembang ini, dah habis dari kita di sekarang. Siapa yang bisa nyebut ke kamu? Kiai Palembang ini di pojok 10 umur, sebutlah. Siapa? Tidak ketemu lagi kan? Habis. Jangan gitu. Maka berarti bu, keberkahan ilmu ini sedang dicabut oleh Allah. Ini tidak usah berbicara kiai sepuh bu, kiai muda habis. Ustaz Taufik, nyusul Ustaz Habib Mahdi, umur 42 tahun. Disusul Ustaz Solihin, 58 tahun. Habis, ganti lagi sekarang ini. Ibu sadar tak kan ini sebenarnya termasuk bagian daripada tanda-tanda kiamat. Masalah kita berhenti beribadah, mau mulai waktu berhenti, ojek mau berhenti, utang nak bayar ke berhenti, bayarlah utang di lubang ni. Nah kali ini lunas kalau kita muat, kalau dia utang waktunya kan belum. Wah, baru di lubang ni kalau dia belum lunas, redup. Kalau kita nggak cerah kalau dia lunas kalau. Berhenti gaya-gaya nak keluar tu. Kiamat ini sudah parah, benar sudah parah ni. Ulama kiai nak tiap hari bu ada meninggal, ibu dah tahu ya. Mulai dari nasional sampai lokal ini. Siko, dah nyampe 60 kali. Aku yang agak cukup, aku 50 malah. Iya, ceritain dulu ada pecahnya ya. Siko diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk tanda-tanda kiamat. Kenapa? Karena kata Rasulullah salah satu tanda kiamat itu keberkahan ilmu diangkat oleh Allah. Bagaimana Rasulullah katakan cara Allah mengangkat ilmu itu? Biqabdil ulama, dengan Allah mewafatkan para ulama. Karena kalau kiai meninggal, ustaz meninggal, habib meninggal, maka ilmunya terkubur. Ustaz Taufik punya anak, tidak sama sampai hari ini anaknya. Dengan Ustaz Taufik, ada Ustaz Rezeki namanya. Tapi tidak sama, itulah drama. Ilmunya tidak sama. Karena ilmu ini bukan keturunan, ilmu ini belajar. Aku nak Ustaz, aku Ustaz juga. Tidak. Bapak aku beragam, aku jadi Ustaz. Karena aku dikirim ke pesantren, aku belajar. Bukannya aku boleh keturunan, jadi Ustaz, jadi keturunan Ustaz juga. Tidak. Ustaz Habib Mahdi anak teman Ciko, cewek pula. Ustaz Solihin 4 anaknya, 2-nya Ustaz, tidak sama ilmu sama beliau. Ustaz Jainuddin Anjet sampai hari ini anaknya Ustaz Haikal tidak sama sama beliau. Belajar, karena ilmu itu belajar. Jadi begitu ulama itu meninggal, terkubur ilmunya, maka keberkahan ilmu diangkat oleh Allah. Ilmu ini semakin hilang. Maka dengan tanda-tanda yang sudah saya sebutkan, harusnya ibu-ibu bersyukur. Dini hari ibu-ibu masih bisa duduk di sini bermajelis ilmu, menuntut ilmu untuk bekal di akhirat. Salam dan salawat tercurahkan kepada junjungan kita Suri Tauladan umat, sosok manusia yang paling agung, dan beliau adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa waktu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, mungkin Bapak Ibu sempat mengikuti di media-media massa, di baik di WA, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter dan lain sebagainya, tentang ada segerombolan orang mengajak kita untuk membenci para habaib, membenci para juriat-juriat
Nabi Muhammad. Ada ibu, mana terdengar? Terdengar di media-media sosial. Bu, lebih baik kita salah mencintai daripada salah membenci. Buat status kamu tuh, kamu kan ada status kan? Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Ibu nih, ibu melihat saya itu orang baik, ustaz, masih muda, belakang pulau, mungkin kamu tidak setuju nanti kan contoh baik, contoh masih muda, belakang pulau, ustaz itu pintar ceramah, ibu cinta sama saya. Ya, cinta ibu, cinta dan cinta itu maksudnya bukan ini, cinta itu ya sayang misalnya itu kan. Kalau ustaz itu masih muda, minta ceramah sayang lah cinta ibu dengan aku. Padahal aku tidak seperti yang ibu jingo. Aku di belakang ibu adalah orang yang bejat, tak benar misalnya. Sekarang saya tanya, ibu rugi tak? Ibu rugi tak cinta ya? Salah ibu tuh. Anggapan ibu aku yang baik tidak benar. Aku ternyata tidak benar uangnya. Tapi ibu sudah terlanjur cinta dengan aku. Rugi tak ibu? Rugi tak ibu? Apa ruginya kamu? Tidak ganti kan? Karena kita salah minta ibu. Tapi kalau kita salah membenci, dia adalah juriat Nabi Muhammad. Ibu mati-matian benci, ngatakan dia Habib palsu, tidak benar dan lain sebagainya. Dah tahu dia memang Habib beneran, memang juriat Nabi Muhammadnya. Rugi dah ibu? Rugi dah ibu? Bukan cuma rugi, kata Nabi Muhammad, siapa yang memusuhi para juriat-juriatku, berarti mereka mengajak aku memusuhan. Woi, balak, mama yang main. Satu, itu ngaji ini kan biar termasuk aku, biar tambah ilmu pengetahuan. Kan judulnya tadi lebih baik salah mencintai daripada salah. Dua, bu, Nabi Muhammad itu apapun yang tertempel dengan beliau jadi mulia. Saya ulangi sekali lagi. Nabi Muhammad itu apapun hal yang berhubungan dengan Nabi Muhammad jadi mulia. Contoh Madinah itu kota padang tandus bu, padang tandus. Tidak kata kehidupan. Dulu Madinah itu namanya Yastrib. Sekarang Rasulullah katakan bahwa sebaik-baiknya tanah adalah tanah di Madinah. Ibu tahu kenapa sebaik tanah adalah tanah di Madinah? Ibu tahu sebabnya apa? Karena di tanah di kota Madinah itu dimakamkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Madinah yang tadi biasa-biasa baik, tapi begitu dia nempel sama Nabi Muhammad, Madinah menjadi tanah yang paling mulia. Betul. Dua, Mekah. Sebaik-baik kota di seluruh dunia ini adalah kota Mekah. Ibu tahu kenapa kota Mekah itu menjadi kota yang mulia? Karena di kota Mekah itu dilahirkan Nabi Muhammad. Al-Quran. Mengapa Al-Quran menjadi kitab suci yang mulia? Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kuntum khairal ummah. Ibu-ibu ini kata Allah, kalian dari seluruh umat yang diciptakan oleh Allah, kuntum khairal ummah. Kamu itu umat paling baik. Kalian itu umat paling bagus. Ibu tahu kenapa? Kenapa ibu menjadi umat paling bagus? Karena ibu umatnya Nabi Muhammad. Kan kita nyenggol, kita ini biasa bu. Tidak kata apapun yang kita ini. Tapi kalau kita ini umat Nabi Muhammad, maka kita ini menjadi umat yang paling mulia daripada umat yang lain. Itu kehebatan Rasulullah itu kali ibu nak tahu. Segala apapun yang bersanding dan nempel sama Nabi Muhammad, semuanya menjadi mulia itu. Al-Quran kitab sucinya Nabi Muhammad. Kita umat Nabi Muhammad. Mekah Madinah kan di situ ada Nabi Muhammad.
Jangankan kota, benda, manusia. Ibu tahu sendal Nabi Muhammad, terompa Nabi Muhammad, tahu ibu? Tidak ada di dunia ini terompa yang pacak naik kepalamu kecuali terompa Nabi Muhammad. Ibu kali tengok para habaib dalam hadis peci ada gambar cak lopis di pucuknya ini. Itu gambar terompa Nabi Muhammad, sendal kalau bahasa kita. Aku nak nanya dengan ibu, sendal siapa di dunia yang pacak naik kepala kamu? Bu, aku tanya bu, sendal siapa di dunia yang pacak naik kepala kamu? Kecuali sendalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sendal. Apa maksud Ustaz di ceramah ini? Jangankan juriannya, jangankan keturunannya, sendalnya lagi mulia. Cuman pernah ditijak sama Nabi Muhammad. Apalagi anak keturunannya. Maka saya bilang di awal, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Tidak kata ruginya kita cinta dengan Habib. Tak tahu Habib palsu dia. Apa ruginya kita? Apa ruginya kita? Dia Habib buat-buat, dia Habib ngaku-ngaku. Kan tidak masalah bagi kita. Kita sudah terlanjur cinta sama dia. Tapi kalau kita terlanjur benci, ternyata yang kita benci benar-benar dilihat Nabi Muhammad, habis kita selesai. Maka kita bangga bu. Melok menang pada bahasa Palembang itu. Melok menang. Gara-gara ketempel sama Nabi Muhammad, kita melok jadi mulia. Karena Nabi kita ini bu, Nabi yang luar biasa. Akhlaknya, perilakunya, peranginya juga raih. Kalau bahasa Palembang Rasulullah raih bagus, perangi bagus. Nah itu nak kira-kira. Kaitannya ada bu, raih bagus bu. Oh ibu itu. Raih Ustaz itu bagus, peranginya Ustaz, naudzubillah. Ada kan? Dia kan kita kalau ngomong, oh Ustaz, ibu itu Ustaz. Raihnya Ustaz, cantik Ustaz, mulutnya cantik juga, ibu itu Ustaz. Ada kamu kalau ngomong macam itu kan? Raihnya bagus, maksudnya peranginya tidak bagus. Atau dibalik itu, raihnya jahat, tapi peranginya bagus. Ada orang macam itu? Oh Ustaz, ini Ustaz, jahat Ustaz. Tapi Ustaz perangi Ustaz, Masya Allah nih raihnya jahat, peranginya bagus. Ada yang kata antara. Apa kamu tahu? Apa kamu tahu? Ada yang kata antara. Raihlah jahat, perangi jahat pula dekat antara gitu. Namun ini PKI, pendek kecil hitam, ganti antara. Kalau aku ini PKM, pendek kecil manis. Sebut lah, cara setuju dan itu. Nanti lah tidak mungkin lagi lah. Kalau Nabi Muhammad ini sudahlah wajahnya bagus, peranginya juga bu. Dan bu, ceramah yang paling berat ibu, ceramah siang ini ceramah paling berat. Ini kamu habis makan, perut kamu kenyang, tinjuk dipasangin, tinjuk asik, apalagi yang nyender, tambah cepatnya. Tidak beres itu paling cepat kali yang paling nyender bu. Jadi di banyak saya tak beres, yang pertama kali disasar yang nyender. Tidak punya nyender, ada apa? Tidak mempan beres, tidak mempan beres. Alhamdulillah saya itu berlari langsung. Tapi jangan salah, yang nyender ini pahalanya dua. Satu pahala lantai, dua pahala ini. Ini kan petak segala bu. Kalau tidak kan, ngantuk. Tapi ngantuk dikit dimaafkan. Yang belakang nyender ada apa-apa. Goda itu mestamu majelis ilmu ini. Karena bila tidak senang kamu diajari. Maka ceramah siang jamaah ini berat bu. Kalau dibawa serius, itu kalau dibawa kelakar, Ustaz itu nak kelakar baik. Salah kalau, jadi mampu nak diimbang dikit. Masuk ilmu dikit, pakar dikit, ilmu dikit, pakar dikit. Biar ibu tidak
Tidak teraso, ibu tidak teraso, aku teraso mengas macam ini. Tadi jam 2 lewat 5, lah 25 menit bu. Teraso ini sudah mulai kering tenggorokan ini. Dapat nak itu tuh, kosong. Kaget apa bu? Baru 25 menit. Enak, bu. Oh bu, saya tanya sama ibu, Nabi yang paling belagak Nabi apa? Nabi Yusuf. Apa ibu ngomong Nabi Yusuf? Di mana-mana aku ceramah, aku tanya siapa Nabi paling belakang. Bung jawab Nabi Yusuf. Karena memang dari kecil kita tahu macam itu. Ibu dulu kalau hamil disuruh mak kamu baca surat apa? Surat Yusuf. Biar anak itu belagak pencak Nabi Yusuf, walaupun tetap di rumah bapak dulu. Di mana baca lah. Lah bapak ni hitam, mak ni hitam, baca tak budak ni putih tu mancung, bisa tak? Lebih besar pula tetangga. Anak mana ni? Lah iya kenapa jahat, mak jahat. Cuma kalau kita baca surat Yusuf, insya Allah walaupun hitam manis, sedap ya, manis lah, enak. Kenapa? Karena memang itu. Di dalam Al-Quran diceritakan tentang pelagak Nabi Allah Yusuf itu. Julaiha ini diomong oleh pegawai-pegawai istana. Julaiha, nama seakalnya kalau ada cinta sama Yusuf. Julaiha ini ratu, raja, ada. Yusuf ini pegawai istana, pembantu kalau masuk itu. Julaiha, kata kawan-kawan pembantu-pembantu di dah masuk akal kan, di mana cinta sama pembantu. Belakang kemana ni yang Yusuf itu? Belakang kemana ni yang Yusuf itu? Tidak dijawab sama Julaiha. Disuruh di bebari betina-betina ini. Di gang itu di lorong disuruh di bebari. Injuknya pisau sikut sewa oleh Julaiha. Injuknya apel sikut sewa. Nah, peganglah apel ini. Baris. Mereka baris di kanan kiri. Julaiha berteriak dari depan. Julaiha, ini Yusuf. Ukhruj. Kata Julaiha, Yusuf keluar. Begitu Nabi Allah Yusuf keluar dari kamar dari ruang itu, melintasi wanita-wanita yang tadi dijajarkan sama Julaiha, perempuan ini tidak ngomong bu, sambil mangap berdua. Mereka megang pisau kan, ngiris apel tadi kan. Ya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa qatta'na aydiyahunna. Perempuan-perempuan ini sambil ngiris apel tadi, sambil nengok raja Nabi Allah Yusuf, tak terasa yang ngiris ini bukan ngiris apel lagi, nanti ngiris di tangan. Darah itu sudah ngambur bu, tapi dia tidak terasa kalau ini sudah berdarah, karena dia menikmati ketampanan Nabi Allah Yusuf. Nah, terbayang tak ya? Belagak Nabi Allah Yusuf itu. Tak terasa lagi. Wa qatta'na aydiyahunna. Mereka mengiris-iris tangan mereka. Saking belagaknya Nabi Allah Yusuf ini bu. Tertegun perempuan ini bu. Ya Allah. Rupanya ibu-ibu ini kalau ibu ada belagak sama baik. Mak itu juga maksud aku tu banyak. Wa qatta'na aydiyahunna. Mereka mengiris-iris tangan mereka bu. Tak terasa saking ketampannya Nabi Allah Yusuf itu. Maka ibu kita dulu suruh baca surat Yusuf. Kata guru baru. Belagak Nabi Allah Yusuf ini tidak separuh belagak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi sekali lagi. Nabi Yusuf yang sudah mampu melihat perempuan tergilo-gilo ini, melihat perempuan melihat Nabi Allah Yusuf ini, sudah tidak ingat lagi dengan dunia ini. Itu belagaknya Nabi Allah Yusuf itu kata guru aku. Tidak separuh belakang Nabi Muhammad SAW. Ibu tahu dahsyatnya kalau Nabi Allah Yusuf dijingok oleh perempuan itu tertegun, jingok wajahnya Nabi Allah Yusuf. Tapi kalau Nabi Muhammad, jangankan perempuan, laki-laki baik melihat wajahnya Nabi Muhammad langsung takjub. Maka ada syair yang kalian dinyanyikan oleh qasidah-qasidah ibu-ibu rebana, judulnya Komaru. Apa Komaru itu? Komaru itu apa artinya? Komarun
muji serius, bagus ngomong. Nah, aku sudah nanya dengan anak aku, nah, itu bagus lah suara aku. Ya anak aku bagus wi, cuma lebih bagus aku yang bisa nyanyi. Wah, ibu tahu nggak kemarin itu apa? Kemarin itu rembulan. Siapa yang disebut dalam syair itu kemarin? Nabi Muhammad. Ibu tahu kenapa Abu Jahal, Abu Lahab itu sampai mati tidak pernah menatap wajah Nabi Muhammad? Abu Jahal, tahu ibu Abu Jahal? Abu Lahab, tahu tak ibu? Tahu? Tahu ibu? Bu, itu musuh Nabi Muhammad ibu, yang paling benci sama Nabi Muhammad. Bahkan Allah sampaikan di dalam Al-Quran, tabat yada bila. Ibu tahu Abu Jahal, Abu Lahab sampai mati tidak pernah menatap wajah Nabi Muhammad. Kalau berpapasan, nunduk. Kalau berpapasan, melengok. Ibu tahu lah. Ibu tahu tak? Ngomong kan tak tahu, ibu tahu. Jangan nganggut-nganggut baik. Tahu Pak, tahu. Bu, anu siang ini kalau dan segak-segak ya bangun kamu ya. Bu, ibu tahu mengapa musuh-musuh Islam, musuh-musuh Nabi Muhammad sampai mati tidak galak tengok wajah Rasulullah? Bukan karena mereka benci. Kenapa? Karena tidak ada musuh-musuh Islam yang menatap wajah Nabi Muhammad. Tadinya dia benci berubah menjadi cinta. Saking hebat wajah Nabi Muhammad itu, Bu. Kita tadi nak marah sama Rasulullah, kapan bertemu? Aduh. Kita tadi benci mengembara, kapan bertemu? Lalu. Siapa contohnya? Sayyidina Umar bin Khattab. Oh, Sayyidina Umar itu ibu. Sayyidina Umar itu ibu. Jangankan manusia ibu, belis baik, berlari. Dalam ayat dijelaskan, dalam kitab dijelaskan, kalau Sayyidina Umar lewat sini bu, belis dari sana, tahan mundur belis. Ais cari jalan lain baik. Umar ini. Belis tahan dari jalan lain, tidak kalah kepapasan dengan Sayyidina Umar. Beda dengan kita, kali kita ini belis jalan bareng. Ya kan, kita kan gak gantengan kan dengan belis kan, jalan bareng sama-sama. Ya, Sayyidina Umar ibu belis berlari. Bencinya bukan main sama Nabi Muhammad. Oh, ibu tahu tak kenapa Umar ini benci sama Rasulullah? Tahu. Ibu tahu tak? Bu tahu tak? Bu, Sayyidina Umar itu benci sama Nabi Muhammad ketika dia mengetahui adik kandungnya masuk Islam. Makmum keluar rumah Sayyidina Umar, dia bawa pedang panjang, dia cari Nabi Muhammad. Di mana Muhammad? Kubunuh kau, gara-gara kau adik aku sudah masuk Islam. Dia cari Rasulullah SAW. Begitu di jalan, Sayyidina Umar nampak Rasulullah lewat, dikejar sama Sayyidina Umar dari belakang. Dia ajungkan pedangnya. Detik-detik ini pedang akan nempel ke leher Nabi Muhammad. Tiba-tiba tangan Sayyidina Umar gemetar, nyampak pedang ini. Oleh Rasulullah, diambil ini pedang, dikasih ke sama Umar. Nama pedang kau nampak. Ditangkaplah Sayyidina Umar dengan wajahnya Nabi Muhammad. Sayyidina Umar yang tadi sudah marah dan membunuh Nabi Muhammad berubah menjadi cinta, lalu bersahadat masuk agama Islam. Dan Sayyidina Umar lah yang mengawal Nabi Muhammad di garda paling depan. Siapa berani mengganggu Muhammad, tebas lehernya, kata Sayyidina Umar. Wong yang paling benci sama Nabi Muhammad, begitu wajahnya menatap wajah Nabi Muhammad, berubah menjadi cinta. Itulah kali ibu nak tahu gambaran wajah Nabi Muhammad. Ya Allah, pengen tak ibu sama Nabi Muhammad? Pengen tak ibu sama Nabi Muhammad? Pengen ibu sama Rasulullah? Pengen ibu sama Rasulullah? Jangan ngomong-ngomong bu, jangan bergibah bu, jangan bergunjing bu. Nabi Muhammad dikasih. Nah, Ustaz ngomong bergibah bu, karena itulah penyakit kamu. Penyakit ibu-ibu di situlah. Kan soal pengajian tidak usah dibahas. Yang rajin pengajian, yang paling rajin pengajian pasti ibu-ibu. Aku lah keliling bu, 25 tahun aku di ceramah sudah. Di mana tempat ibu aku ceramah yang paling banyak ibu-ibu.
Yang paling rajin ngaji, ibu-ibu. Yang paling rajin majelis, ibu-ibu. Yang paling rajin baca Quran, ibu-ibu. Yang paling rajin. Kamu jawab deh, sudah, enak. Itulah kok masalah itu. Cuma siko itulah. Kata Rasulullah, perempuan itu penyakit risiko pambung mulut. Kalau ibu bisa jago ini, selamat. Selamat ibu melahirkan. Kalau banyak orang yang rajin ibadah, rajin sholat, rajin ngaji, rajin puasa, tapi dia rajin ngomongi wong, habis segala pahala-pahala diambil oleh wong yang dia ibadah. Maka aku bu, maaf ya bu, saya punya istri bu, mungkin dibilang ke warung tidak pernah salah, soalnya depan rumah di warung. Kapan dia belanja, mbak yang perlu balik 5 menit lah paling lama. Depan rumah di warung. Ibu-ibu lewat jam 6 tu belanja, balik jam 7. Belanja jam 6 ke warung, balik jam 7. Berapa lama belanjanya? Jam. Kapan dia lewat depan rumah aku tegur, belanja bu? Iya Ustaz. Beli apa bu? Beli cabai seperempat. Beli cabai seperempat sejam. Kira-kira cabai apa lah sejam itu? Nabi si A, Nabi si B, Nabi si C. Ya Allah ibu, amal cuman siko, ngomongi wong 10 tekor. Inilah yang di akhirat diomong ke wong yang mau muflis rugi. Ngapo amalnya kalah banyak dengan ngomongi wong, sehingga amal baik kita diambil oleh wong yang kita ngomongi. Kalau amal sudah habis, tak kami lagi yang nak diambil, maka gantian dosa wong yang kita omongi diambil masuk ke dalam dosa kita. Habis bu, amal kita diambil, dosa wong kita ambil. Tak keluarlah bu, aku saya sendiri ibu sudah top nih, sudah rajin pengajian, sudah bagus melon majelis taklim, sudah oke. Saya tengok pesen siko sama ibu, jago modul. Lalu ibu ngapa jago ini? Kelar bu. Maka saya sering sampaikan bu, oh bu, bu, oh bu, ada 4 perempuan itu, yang katakan Rasulullah dalam hadisnya masuk surga. Ibu tahu siapa mereka? Ibu tahu siapa mereka? Khadijah. Bu. Oh bu. Ibu baca hadis. Khadijah itu masuk surga gara-gara ibu baca sejarah. Apa karena dia baca Quran dari pagi sampai pagi? Bukan. Apa karena Khadijah puasa Senin Kamis tak pernah tinggal? Bukan. Apa karena Khadijah rajin baca Quran 1 juz setiap hari? Bukan. Ibu tahu Khadijah masuk surga gara-gara apa? Gara-gara apa bu? Gara-gara apa bu? Gara-gara taat sama Nabi Muhammad. Wow. Siapa lagi tidak masuk Islam? Masuk surga? Nabi Muhammad. Siti Asia. Siapa Siti Asia? Siapa Siti Asia? Siti Asia itu bini Fir'aun. Apakah Siti Asia dimasuk surga karena dia taat ibadah? Bukan, karena dia taat dengan Fir'aun. Maka kalau ada ibu rajin ngaji dan kalau taat dengan laki, berarti ibu lebih parah daripada Fir'aun. Lah, kau Ustaz ngomong macam itu, bu, istri Fir'aun, Siti Asia, itu lagi taat dengan lakinya, padahal lakinya Fir'aun. Laki ibu kurang kata Fir'aun dia, kurang enak. Wajib dimutaati, karena kalau ketemu di pengajian begitu, kalau ngomong kami di Ustaz tergantung dengan laki kami. Kalau laki kami bagus, kami taat. Oh ibu, ketaatan itu tidak diukur dari bagus tak bagus laki kamu. Ketaatan itu dari ibu. Buktinya Siti Asia dia taat dengan Fir'aun, kata Rasulullah calon penghuni surga. 3. Siapa bu yang dijamin masuk surga kata Rasulullah? Siti Maryam.
Fatimah. Tukang sisir. Kenapa Siti Fatimah itu dijamin masuk surga? Karena puasa Senin Kamis, karena puasa Daud, karena baca Quran terus, karena sholat tahajud, karena duha dan tinggal. Bukan. Siti Fatimah itu bu ngulek gendum, masakkan lakinya, nyiapkan sarapan dan minumnya sampai tangannya pecah-pecah. Nyuci baju, nyuci ini sampai Fatimah ini ngomong sama Rasulullah, wahai ayahku, mana ya aku tidak boleh minta sih kok membantu ya? Nabi Muhammad itu presiden lah kalau bahasa gitu. Ada ya Pak, kan banyak tawanan, banyak tahanan perangin. Minta sikap ya untuk membantu aku nih. Capek wahai ayahku, tanganku ini kata Fatimah pecah-pecah menentu. Apa kata Rasulullah? Wahai anakku, kerjaan yang berat akan menjadi ringan ketika engkau bertasbih kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Minta pembantu di amalan. Gara-gara tangan terpecah melayani suami inilah nyatetkan Fatimah ini masuk surga. Biar ibu tuh paham maksud itu, biar ibu tuh tahu. Karena banyak perempuan-perempuan ini rajin ngaji, taat ibadah, puasa tidak tinggal, baca Quran mau sampai telepes-telepes, tapi dengan laki melawan. Nah kalau ini bagus kan? Oh ini penting mana? Ini bagus. Ini ketuanya bagus, ibu jadi apa? Bagus ya? Oh ini dah. Biar pintar kalau kita ngaji, biar kita tahu. Perempuan-perempuan itu masuk surga itu bukan karena ibadahnya, tapi karena ketaatannya sama suami. Pak, siapa sih kalau lagi kata Rasulullah masuk surga? Ada yang tahu? Bu, siapa? Sikut lagi perempuan kata Rasulullah dalam hadis masuk surga. Siti Khadijah, Siti Fatimah, Siti Asia. Sikut lagi siapa? Hah? Ada yang tahu? Mutia. Tidak kenal ibu sama Mutia? Waktu Rasulullah nak meninggal, kata Rasulullah, ini cerita terakhir dulu, ini cerita terakhir nih, dengar ya, terakhir. Nak sejam aku nih, 10 menit lagi sejam aku di ceramah ya. Jangan kamu tak terasa, aku terasa, pokoknya soalnya. Ceramah ini tak boleh lama-lama bu, ceramah ini kalau lama-lama menyebabkan kaki kesemutan, pinggang senut-senut, bibir pecah-pecah. Ini ceramah kalau lama-lama pecah-pecah bibir. Bu, waktu Rasulullah nak meninggal, Rasulullah ngomong sama Fatimah, Fatimah, wahai anakku, kalau kau nak jenguk perempuan, ciri-ciri perempuan yang bakal masuk surga, itu nak Mutia. Kata Nabi Muhammad, itu nak Mutia. Begitu Rasulullah meninggal, penasaran. Fatimah ini penasaran. Mutia ini siapa nih yang ngomong bapak aku bakal masuk surga nih? Aku bidadari, aku ini istilahnya kan? Bangga nih bukan main aku. Beda. Besoknya dikali sama Fatimah. Dia sama Hasan. Datang ke sana Fatimah di DWA. Assalamualaikum waalaikumsalam. Siapa di luar? Aku Fatimah binti Rasulullah. Aku Fatimah anak Nabi Muhammad. Woi bu, didatangi anak Rasulullah bu, senang makan main. Ibu didatangi oleh Gibran anaknya, apa namanya Pak Jokowi lagi senang. Terus didatangi anak Pak Jokowi. Pak Gibran datang, Pak Harto datang ke rumah ibu, senang nggak ibu? Oh, apalagi yang datang anak Nabi Muhammad. Kata Mutia, siapa di depan? Aku Fatimah binti Rasulullah. Aku Fatimah anak Nabi Muhammad. Ada apa? Boleh tak aku nak ketemu sama kau? Apa dari dalam Fatimah? Si Mutia jawab, wahai Fatimah, aku terima kasih sudah kau datang ke sini. Tapi minta maaf ya Fatimah, aku laki ini lagi pergi keluar rumah. Dia pesan dengan aku, semasa aku pergi, jangan dari mota kamu. Maka maaf wahai Fatimah, aku dah isu terima kau. Besok kau kesini lagi, kali kalau lagi aku balik malamnya aku pamitan. Zaman dulu lah kan handphone bu. Kalau zaman sekarang kan ibu pada mencet HP baik. Zaman dulu HP lah kan.
Uma itu kata Fatimah. Baliklah Fatimah. Besok datang lagi. Bawa Hasan, Sayyidina Hasan, cucu Nabi Muhammad, anak Fatimah semua, Sayyidina Ali. Bawalah Hasan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dapur di luar, aku Fatimah binti Rasulullah. Oh iya Fatimah, alhamdulillah aku dah pamit semalam dengan laki aku. Boleh berimu kau sama siapa kau? Aku sama Hasan. Hasan kecil bu, anak Rasulullah, cucu Rasulullah masih kecil bu. Apa jawabmu dia? Maaf Fatimah, yang diizinkan laki aku cuma kau baik. Kalau kau bawa Hasan, aku belum berani. Besoknya kau kesini lagi. Aku nak ngomong dulu dengan laki aku. Oh, mah itu. Baliklah Fatimah. Besok ke sana lagi. Baru nak pergi ngajak Hasan, Husain nangis. Husain nak melok ulang. Datang si Husain melok. Sampai di rumah Mutia, siapa kau? Aku Fatimah. Sama siapa kau? Sama Hasan. Alhamdulillah sudah diizinkan lagi tu boleh masuk. Sama siapa lagi kau? Ada si kau lagi ada aku nak belok pulau Husain. Nah Fatimah, aku belum baca, silakan kau masuk. Husain belum dapat izin dari laki aku. Bu, hebatnya Mutia ini bu. Kalau betina zaman sekarang, laki keluar dari pintu depan, ladang masuk dari pintu belakang. Nah, bukan ini bagus kan? Oh ini bagus, yang di luar sana. Oh ibu dah tengok kasus pembunuhan, laki yang bunuh lanang. Karena apa? Bininya selingkuh. Selingkuhan, sedikit di bawah ranjang dia, laki ini balik. Dia sedikitan di bawah ranjang, tujuannya bunuh, mati. Bininya mulai ranjang itu, mati. Allah mati ada Medina tu terbayang. Baliklah Fatimah. Besok datang Hasan datang Husain. Assalamualaikum waalaikumsalam. Siapakah? Aku Fatimah. Kamu siapa kau? Kamu Hasan. Sama-sama lagi sama Husain. Alhamdulillah Hasan dan Husain sudah boleh masuk. Begitu dibuka ke pintu bu, masuklah Fatimah dengan Hasan dan Husain. Kaget tu Fatimah. Ibu tahu kenapa Fatimah kaget? Mutia ini bu beraih puncak bidadari bu, turun dari kayangan. Barat kita ini dengan celak alisnya, dengan abang bibonya, dengan sidonya, pokoknya apa kalau bahasa kamu ini? Glowing. Iya kalau cantik apa nih glowing kan? Glowing lah kira-kira mutianya. Ini Fatimah sudah GR nih Fatimah. Jangan-jangan Pak si Mutia ini berdandan nak cantik ini kan nak nyambut anak Rasulullah datang. Kata Fatimah, Mutia, kau nak nyambut aku bercantik ini. Maaf Fatimah, sebentar lagi suami aku nak balik. Jadi aku setiap suami aku nak balik, aku datang menyambutnya dengan wajah seperti ini. Ternyata Mutia ini tadi beraih sih bu. Maki abang bibu, maki sidu, maki bedak, maki segala yang ditempel di diri tadi untuk nyambut lagi. Betina zaman sekarang abang bibu, bersidu, berbedak untuk nyambut lagi. Wow. Ini kok ibu ketawa sih? Bu, betina sekarang kalau nak pergi begawe bu, nak ke kantor, ya Allah ibu, tidak berpecah bu, cermin itu. Singgolnya bu, tidak terletak-letak kacaunya tadi. Sudah tidak pergi ke kantor, berarti dia itu nak nemui laki bu. Tahu tak ibu? Sadar tak ibu? Giliran laki balik. Makna kan anak ngerasa deh. Giliran laki balik, maki dateng, kelek goya, mandi belum, mampu pulang. Allah. Enggak bukan ibu sini bagus gak? Bagus ini bagus. Yang sanoi. Ini bagus gak? Paling ini bagus gak? Sana agak jauh. Ya Allah. Giliran nak kondangan, bang ibu dipakai kalau merah, hijau, kuning, abang. Tinggalnya bedak di tadi semua ya Allah. Dan saya lagi ngantuknya.
nak kondangan, nak mamer ke dengan lakimu. Giliran di rumah, ini Bu Mutia ini Bu. Nak nyambut laki dia berais Bu, mandi Bu, pakai celana alis Bu, pakai abang bibo Bu, cantik-cantik. Itulah perempuan soleha itu dia nyambut laki itu. Pada-pada tua itu. Apa ibu ketawa kan? Ibu nanti bayar ini kalau laki aku balik, Ustaz, aku nak berais ini biar laki aku. Wow, ibu ngaji di mana? Ngaji di Hanifah. Siapa ceramah Ustaz Ali? Bapak guru jadi lagi Bu. Aku berupa ini aku ini biasa tidak pernah mandi. Ngapa? Kamu Mutia macam itu Bu. Ternyata ibu dari Siti Khadijah, Siti Asia, Siti Fatimah, Siti Mutia, mereka masuk surga kata Nabi Muhammad karena fadilah taat dengan laki. Maka Rasulullah ngomong, perempuan, tiga kamu tuh, sholat 5 waktu jangan tinggal, puasa bulan suci Ramadan jangan tinggal. Yang ketiga, taat dengan laki, bela masuk surga pintu mana baik. Tidak itu disuruh tahajud, duha, baca Quran, tidak. Itu ini baik. Sholat 5 waktu jangan tinggal, puasa bulan Ramadan, taat laki, selesai. Disuruh masuk surga, nak pintu mana kamu milih? Apalagi ibu lah sudah 3 itu ini, tambah 2, tambah tahajud, tambah baca Quran, tambah puasa Senin Kamis. Wah, belus-belus ibu masuk malu. Ya masa aku tuh sakingnya tuh Bu, sakingnya tuh. Ibu yang sederhana baiklah. Ibu tidak tahajud tiap malam, tidak duha tiap pagi, tidak baca Quran tiap hari. Tapi ibu sholat 5 waktu tidak tinggal. Bulan puasa ibu puasa, dengan laki ibu taat. Aku kalau 2 ini yakin aku Bu, sholat 5 waktu aman, puasa bulan Ramadan aman. Yang 3 ini kurang aman. Apalagi ibu umur sudah 60, 2 laki bini masih hidup, banyak aku balanya. Ngapu Bu lanang ini tambah 2, tambah rewel, tambah 2, tambah maju, tambah 2, tambah minta alam. Lanang kalau dia 2 ada 3 penyakitnya. 1, nangis 2. Yang kedua, merajuk 2. Yang ketiga, betul lah sih kalau cuma bapak ketua yang ada dari jadi ibu maksud aku maksud aku tanya inti aku selama sejam ini selama sejam ini sudah maksud aku dulu ibu ngaji sudah oke majelisnya sudah mantep, baca Quran sudah top. Tolonglah ibu dengan suami taat, nak siapapun suami kamu. Hatta suami kalian pencuri, hatta suami kalian penzina, hatta suami kalian pemabok, selagi dia merintahkan kamu tidak melanggar syariat agama perintahnya, wajib itu melakukan. Lagi ibu kalau mabok, galak minum di sana. Tahu dia ngomong pagi-pagi, Bu, buatkan sarapan, Bu, buat teh, mahape, buat kau. Tak sudi aku, kau nak mabok baik. Bu, laki kamu mabok bukan urusan ibu, tapi ibu mantap perintah dia buatkan sarapan, itu dosa ibu sama dia. Maka kalau mau Ustaz aku, maaf, aku laki aku Ustaz ngaku, laki aku nak semayang Ustaz, maaf ya aku nak nantinya. Dia masih laki ibu, masih sepanjang dia masih laki ibu, wajib ibu taat dengan dia. Masalah dia tidak sholat, itu dosa dia dengan Allah. Masalah ibu tidak taat dengan dia, itu dosa ibu dengan laki. Maka sepanjang dia masih laki ibu, pahit, pedas, masam, busuk, tegaklah. Tugas ibu taat dengan dia, sebagaimana Siti Asia taat dengan Fir'aun. Padahal Fir'aun ini na'udzubillah, tapi Siti Asia dengan sabarnya dia layani Fir'aun, dia turutin Fir'aun, dia urusin Fir'aun,
ternyata ketaatan Siti Asia itulah berbuah surga bagi Siti Asia. Maka ibu-ibuku semua, aku sayang dengan kamu. Kamu ini sudah aku anggap mak aku kalau. Kalau pilih kok umur kamu ini pecah jam spon kalau di listingan. Ya masa aku lahir di 007 kalau. Maka aku anggap kamu ini mak aku sayang dengan kamu. Jangan sampai ibu-ibu ngabis ke waktu ngaji. Mungkin ibu dari Johor tadi sudah di sini, sampai jam 3, sampai jam 4, 3 jam ibu di sini, tapi ibu kemudian tidak dapat apa-apa. Maka puncak daripada belajar itu al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Belajar tidak usah lama-lama, ilmu tidak usah banyak-banyak, tapi setiap ilmu yang didapatkan ibu pakai dan ibu langsung terapkan dalam kehidupan, itu paling baik daripada ibu belajar, ibu dengar ceramah, ibu banyak ilmu, tapi ilmu itu tidak ibu pakai. Sama saja ceramah ini lah. Jangan buat 3 jam aku ceramah, tidak masuk. 3 jam aku ceramah dengan kamu, kata yang masuk dengan kamu, kata guna. Lebih baik aku ceramah pendek 10 menit, masuk kalau. Pilih mana ibu coba? Panjang masuk separuh, apa pendek masuk kalau? Panjang masuk kalau. Nah, kok ibu ketahu sih? Tidak serius saya nih, pendek masuk kalau, apa panjang masuk separuh? Pendek masuk, panjang masuk. Hah? Pendek masuk, panjang masuk. Nah, lemahlah pendek tapi masuk kalau. Loh, ibu kata, mau saya ini kok saya menanya. Iya kan? Nah, kalau puncak daripada belajar itu, ibu jangan mikir kemana-mana, ini ceramah ini. Puncak daripada belajar itu adalah pengamalan. Jadi masih mending dia dikit baik ceramahnya, tapi masih kalau jerukan jauh lebih baik daripada panjang ceramah terlewet-lewet tidak masuk kalau untuk apa? Tadi yang jelas lebih lemak, ceramahnya pendek baik, tapi masuk dalam ibu, langsung kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu jauh lebih baik. Yang lebih bagus tentunya sudah panjang, masuk kalau itu lebih bagus, lebih mantap. Tapi kalau tidak baca, minimal pendek baik, tapi dia bisa masuk kalau ke dalam otak ibu, itu jauh lebih baik. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada salah minta maaf, pada Allah minta ampun. Hari Sabtu jam 7 saya ada pengajian rutin. Dikit turun ke bawah sini lah di Masjid Al-Ahya, di dekat pom bensin sama-sama. Aku nggak lewat jalan sini terus, lewat jalan sini masuk, tembus ke Masjid Al-Ihsan, turun ke bawah, ada Masjid Al-Ahya namanya. Di situ ada pengajian rutin setiap hari Sabtu pagi jam 7 sampai dengan jam 10. Tapi Sabtu ini saya tidak ada karena saya besok Jumat berangkat di Cirebon. Mengantar anak saya dua-dua masuk pesantren Bina Insan Mulia di Cirebon. Jadi besok Jumat saya berangkat, Ahad saya balik lagi ke Palembang. Sabtu depan saya ada, Sabtu ini Ustaz Timbuan sama Ustaz Fitra. Di situ ada kajian rutin, zikir dan tanya jawab. Jadi sebelum tutup majelis kami bertanya jawab, biasanya ibu-ibu nanya hal-hal berkaitan tentang agama. Jaturi kalau ibu ada waktunya jam 7 setiap hari Sabtu zikir bersama kami mujahadah Asmaul Husna. Kita tutup dengan doa. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yasha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tabarakana min ba'di tabarakam barakat. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina wa sallallahu alaihi wasallam. Bifani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.